Hai, bertemu lagi dengan saya, Sanggar Eva Nirmala. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi teks eksplanasi. Sekarang kita akan melihat apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah merupakan salah satu jenis teks yang menjelaskan suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam ataupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, menjelaskan suatu kondisi atau peristiwa atau fenomena. Yang kedua, struktur teks eksplanasi yang terdiri atas pernyataan umum, proses deretan penjelasan, dan penutup. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat, memuat informasi yang sesungguhnya atau fakta dan bukan merupakan rekayasa. Yang kelima, informasi yang disampaikan bersifat keilmuan yang mengandung pengetahuan dan bukan merupakan karangan atau fiksi. Inilah ciri-ciri teks eksplanasi. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Yang kedua, proses atau deretan penjelasan. Yang ketiga adalah penutup atau simpulan atau interpretasi. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum atau identifikasi fenomena, yaitu bagian awal teks eksplanasi. Pernyataan umum berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Dalam bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran isi umum teks yang dijabarkan. Struktur teks yang kedua yaitu proses atau deretan penjelasan, yaitu hubungan sebab akibat aspek atau peristiwa yang dijelaskan. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jawaban atas pertanyaan bagaimana akan menghasilkan uraian secara kronologis ataupun berdasarkan urutan waktu. Struktur teks eksplanasi yang ketiga atau yang terakhir adalah penutup atau simpulan atau interpretasi, merupakan bagian paling akhir dalam teks eksplanasi. Bagian ini muncul setelah pertanyaan bagaimana atau mengapa terjawab. Meskipun begitu, tidak semua teks eksplanasi menggunakan penutup. Pola pengembangan teks eksplanasi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses. Yang kedua, teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses disusun berdasarkan kronologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa terjadi. Sedangkan teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembangan atau sebaliknya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini adalah kata sambung yang menghubungkan 2 klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Yang kedua, konjungsi kronologis, yaitu kata sambung yang menghubungkan 2 klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Ketiga, pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Yang keempat, kata pasif. Kata pasif diawali dengan imbuhan di atau ter. Kelima, kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Kata denotatif adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman. 6. Kata teknis. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Singkatnya, kata teknis dapat disebut sebagai istilah. Ketujuh, kata keterangan waktu atau penggunaan keterangan waktu.
Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan dapat berada di awal, di akhir, bahkan di tengah kalimat. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam satu kalimat.